Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Siddiq dari kelompok 3. Kelompok 3 beranggotaan Winda Agustin dan Ahmad Nazir. Saya di sini akan menjelaskan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. 1. Gerakan Islamisasi di Minangkabau. Ibnu Salim menjelaskan bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia berawal dari gerakan Islamisasi Minangkabau yang dipropos oleh Syekh Baharudin, murid Abdur Rauf, salah seorang tokoh Islam dari Singkel, yang kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Tuanku Pamanisangu. Proses Islamisasi ini agaknya membawa perubahan yang tidak sedikit, terutama dalam lapangan adat. Betapapun masalah adat ini selalu dipertahankan oleh pemuka masyarakat. Pada tahun 1803, bersamaan dengan kepulangan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari menunaikan ibadah haji dan untuk sementara waktu bermukim, mereka pulang kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dengan membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabi. Sementara di daerah Luhak Agam, para tuanku mengadakan kebulatan tekad untuk memperjuangkan tekadnya syarah, sekaligus memberantas segala macam kemaksiatan yang sudah mulai semarak yang dilakukan oleh kaum adat. Gerakan para haji ini kemudian terkenal dengan sebutan gerakan Padri, pakaian putih-putih, dan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau yang mengembalikan Minangkabau pada keadaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Selanjutnya berikut akan diuraikan beberapa tokoh pembaharuan Islam di Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Ibnu Salim menerangkan bahwa Syekh Ahmad Khatib lahir di Bukit Tinggi tahun 1855. Dia adalah seorang keturunan seorang hakim dari golongan Padri. Yang kedua, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin lahir di Angke, Bukit Tinggi tahun 1968 Masehi. Belajar kepada Syekh Ahmad di Mekah. Ia menetap di Malaysia setelah pulang dari Mekah. Ketiga, Syekh Muhammad Jamil Jambe. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1860 Masehi. Anak dari Muhammad Saleh Datuk Malaka, kepala negara Kurai. Adapun jasa-jasa dan usaha Syekh Muhammad Jamil Jabe adalah pemurnian ajaran Islam menurut Mahmud Yunus 1996 adalah sebagai berikut. 1. Menyiarkan ilmu falak di Minangkabau. 2. Memberantas bidah dan khuarafat dengan pidato-pidato dan tablik-tablik sehingga boleh dikatakan daerah Minangkabau bersih dari bidah-bidah dan khuarafat itu. 3. Memimpin Persatuan Guru-Guru Agama Islam PGAI. 4. Mendirikan perkumpulan Tasmaratul Ikhwan yang dapat membeli satu percakapan untuk mencetak kitab-kitab agama yang dikirim sewaktu-waktu kepada anggotanya secara cuma-cuma. Haji Abdul Karim Amrullah Haji Rasul. Beliau dilahirkan di Maninjau pada tanggal 10 Februari 1879. Setelah menamatkan Al-Quran, ia belajar nahwu dan saraf menurut sistem lama pada ayahnya sendiri, Syekh Amrullah. Kemudian ia belajar ilmu fikih dan tafsir Jalalain pada tuanku Sultan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman Yunus 149. Kemudian dia pergi ke Mekah pada tahun 1894 untuk menunaikan rukun Islam yang kelima serta bermukim di sana untuk meneruskan pelajarannya pada ulama Mekah. Pada tahun 1906 ia kembali ke tanah air dan mengajar di Sungai Batang. Pada tahun 1918 beliau mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang sebagai perkumpulan pelajar-pelajar madrasah. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Karim Amrullah menurut Mahmud Yunus 1996 adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan aliran baru dalam Islam dengan anjuran supaya
kembali kepada kitab dan sunnah, serta meninggalkan taklid buta. 2. Memberantas bid'ah dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Mengadakan perubahan baru dalam pendidikan Islam di surau pesantren dengan mengadakan kelas-kelas seperti sekolah-sekolah modern. 4. Mengarang kitab-kitab agama yang tidak sedikit bilangannya. 5. Mengadakan penyiaran agama dengan secara pidato-pidato tablik dan pengajian-pengajian umum. 6. Mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Haji Abdullah Ahmad, beliau lahir di Padang Panjang pada tahun 1876 Masehi, yang merupakan anak dari Haji Ahmad sebagai salah satu seorang ulama di Minangkabau. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Ahmad sebagaimana dijelaskan Mahmud Yunus 1996 adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan syarikat usaha yang membangun sekolah-sekolah dengan memasukkan pendidikan Islam. 2. Mendirikan VGAI yang membangun normal Islam, sekolah Islam tinggi dan anak-anak yatim. 3. Menyiarkan aliran baru dalam Islam dengan cara berpidato dan tanya jawab. 4. Menyiarkan agama Islam dengan perantara majalah dan buku-buku menggunakan bahasa Melayu. 5. Memberantas bid'ah dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syaikh Ibrahim Musa lahir di Parabek Bukit Tinggi pada tahun 1882 Masehi. Pada usia 18 tahun, ia pergi ke Mekah dan belajar di sana selama 8 tahun. Gerakan modernis dan reformis di Jawa. Ibnu Salim mengemukakan bahwa di Pulau Jawa mula-mula gerakan pembaharuan dilakukan oleh Jamil Atul Khair, orang-orang Arab progresif di Indonesia yang telah berpikiran maju perintahkan keberadaan pendidikan bagi putra-putrinya. Bentuk keprihatinan tersebut mereka wujudkan dalam usaha membentuk kumpulan bernama Al-Jamiyah Al-Khairiyah pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Orang-orang yang keturunan tersebut diantaranya adalah Syahid Muhammad Al-Fakir bin Abdurrahman Al-Mansur dan Syahid Muhammad bin Abdullah bin Syahib. Salah seorang tokoh Jamiatul Khair yang bernama Syekh Ahmad Surkati yang mampu memainkan peranan sangat penting dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran baru di kalangan umat Islam. Selain sebagai seorang pendidik, ulama, dan tokoh pembawa Islam, Ahmad Surkati juga dikenal dengan seorang penulis produktif sehingga banyak karya tulis yang telah dihasilkannya, dan tulisan itu dijadikan media untuk mensosialisasikan gagasan atau ide-ide pembaruan Islam dan pendidikan Islam. Sejarah perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Selatan. 1. Sejarah singkat perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Rasid Al-Fabri menjelaskan bahwa berdiri cabang dan ranting Muhammadiyah di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Antara lain di Sidang Panjang Tanjung Sakti tahun 1919, Karangdampo Lintang 1919, Pulau Punggung Semende Oku, Darat 1919, Kota Batu Ranau Oku 1928, Pagar Alam 1928, Lahat 1928, Lubuk Linggau dan Musirawas tahun 1929, Palembang 1932, Arisan Gading tahun 1932, Meranjat 1934, Sukaraja 1934, Bulak Pace 1934, Tebing Gerinting 1936, Muara Penimbung 1936, Lorok 1937, dan Muara Enim tahun 1939. 2. Ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Rasid menjelaskan secara berurutan yang menjadi sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Sumatera Selatan berdasarkan periodisasi sebagai berikut. Haji Zainal Arifin tahun 1947 sampai 1962, Kiai Haji Mansur Asy'ari 1962 sampai 1967,
Kiai Haji Muhammad Sidik Adim 1967 sampai 1974, Kiai Haji Rasyid Tholib 1974 sampai 1995, Kiai Haji Daud Kohar 1995 sampai 1999, Kiai Haji Dr. Suripto 1999 sampai 2005, Haji Noprisal Namawi LC MPDI tahun 2005 sampai tahun 2010, Profesor Dr. Romli SA MAG tahun 2010 sampai tahun 2020, pimpinan daerah se-Sumatera Selatan. 3. Pimpinan daerah se-Sumatera Selatan Sani Abdullah menjelaskan bahwa hasil penghimpunan data Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah Sumatera Selatan menyebutkan ada 15 pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM, yaitu 1. PDM Kota Palembang, 2. PDM Kabupaten Ogan Ilir, 3. PDM Kabupaten Ogan Komering Ilir, 4. PDM Kabupaten Ogan Komering Ulu, 5. PDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 6. PDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 7. PDM Kota Prabu Muli, 8. PDM Kabupaten Muara Enim, 9. Kabupaten Lahat, 10. Kabupaten Palawang, 11. PDM anggota PDM Kota Pagaralam, 12. PDM Kota Lubuk Linggau, 13. PDM Kabupaten Musirawas, 14. PDM Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang ke-15 PDM Kabupaten Banyuasin. Sejarah berdiri Universitas Muhammadiyah Palembang atas inisiatif para tokoh muda Muhammadiyah pada tahun 1979. Dibentuk Panitia Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang atau PPUMP dengan susunan Dr. Andes Muhammad Jakfar Murad sebagai ketua, Hasnil Basri sekretaris, Ajim Qasim bendahara, dan anggota M. Sarkawi Nur, Dr. Andes Zainal Abidin Gopar, dan Dr. Amiruddin dan Hasbullah Sahar. Maka pada tanggal 15 Juni 1979 atau 20 Rajab 1399 Hijriah berhasil melakukan pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.